tentunya panas. Dan ya, kita akan membuka game yang pertama dalam partai Best of Five. Oke, let's go to the lean of down. Ingat, single eliminasi. Gak ada lagi kesempatan. Kalah di sini, mereka akan gugur. Best of Five menentukan lanjutkah karir mereka di hari ini. Tidak ada nyawa. Nggak ada. Match yang pertama sudah kita lihat di mana Bigetron tidak bisa mendapatkan kemenangan dan ya pulanglah sudah. Namun oke, Line of Dawn tampaknya kalau kita ngeliat 3 flicker dari kiri dan juga kanan ya Ci ya. Yes, ini agak cukup unik ya Goni ya. Kita melihat di mana tim fight dari backline Insurance yang mereka dari tim Liquid ini sangat banyak. Mereka punya Beatrix, mereka punya Novaria. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah Kiboy. Tadi kita bertanya-tanya initiate power apa yang akan digunakan. Cuma Chow sudah di-ban dan akhirnya Gatot Kaca lah sebuah jawabannya. Agak sedikit mau nggak mau, cuman ada masuk akalnya juga Ji. Yes. Ada Beatrix, ada Novaria yang mungkin berada di area belakang dan kalau Avatar of Guardian-nya connect, itu bisa tentunya yang memenangkan team fight untuk Onyx sendiri. Karena menurut gue wise decision banget menuju ke arah Chow. Itu bakal mengurangi power dari Beatrix dan juga Novaria kalau mereka harus banget pakai Purify. That's why Chow ditutup dan sekarang mereka pakai Gatot Kaca. Sekalipun Gatot Kaca masuk, Iron Siki masih punya power akan hal tersebut. Cuma kita menyaksikan di mana Aran bakal coba di take down. Satu ball point kill sangat berharga ketika mereka akan memperebutkan satu turtle Goni. Ya tentunya tepat-tepatnya bahkan spell aja belum ada yang ke-trigger Ji. Oh. Jadi masih bisa dibilang 8 hero ya. Selain pemegang Retribution ini masih aktif yang mungkin lebih all out lagi ketika melihat turtle yang pertama sudah hadir di Line of Dawn. Oh wait, mereka ngasih waktu untuk Kairi untuk dapetin purple buff. Tandanya, chance untuk Kairi bisa memperebutkan ke arah turtle ini punya waktu loh. Karena punya purple dan dia kalau misalnya lepaskan orange, menurut aku pribadi kalau berhasil adu retribution, it's no problem. Worth it at all. Tapi lihat di arah belakang sana, menuju ke arah seorang Suns. Flicker 4 defensive, keluarkan dengan ejector Kiboy. Gak ada Avatar of God, dia dapatkan satu poin kill, habis didapatkan para pasukan dari tim Liquid. First blood di tangan dari seorang Pavian. Meanwhile, Cherokee menuju ke seorang Aran, masih terbagi dua dan Aran ter-take down. Pertukaran barter yang cukup worth it antara Aran dan juga Kiboy. Ya tapi tampaknya ingat Oji, tim Liquid mereka berhasil mendapatkan neutral objektif. 1 tuker 1 oke. Tapi tim Liquid untuk ronde pertama Turtle sudah dimenangkan oleh mereka. That's right. Flicker 4 defensive tapi nampaknya Winnie akan jadi target utama. Ejector menuju ke sang Kiboy. Dan dengan adanya satu initiate power Winnie ketika Turtle tadi dan dia sekarang nggak punya skill escape mechanism. But it's okay. Masih totally worth it. Karena Turtle-nya didapatkan kecuali Turtle-nya enggak. Benar. Itu case-nya berbeda Goni. Nah sekarang Onyx mereka ngebales juga ya. At least ada sedikit kompensasi. Menandakan tim Liquid ini nggak boleh overextend. Ji. Tadi mungkin ada sedikit miskalkulasi. Yes. Mereka terlalu agresif dan berhasil dipunish oleh Onyx. Dan sekarang turun temponya. Gold bisa dibilang sama. Dan ya mereka tidak mau terlalu gegabah nih kedua tim. Dan kalau misalnya overcommit aku setuju banget sama Goni. Karena mereka harusnya ingat kalau misalnya tadi di fight sebelumnya. Dari Kiboy yang gak punya Avatar of Guardian. Case-nya berbeda. Ya. Sekarang Kiboy udah punya. Dan kalau kondisi itu akan terjadi berulang kali, ini akan membuat Aaron Siki sih sebenarnya yang problem. Dia akan benar-benar di zoning out sama Savero. Dan Savero walaupun dengan satu assist saja, tapi dia leadingnya owning. Dan itu berat sekali. Astaba Force, mengejar seorang Sas, menuju ke arah belakang, tanpa ada power dan unbreakable. Kiboy itu mendapatkan satu moment kill dari sosok seorang Winnie. Satu overcommit yang dilakukan Winnie. Winnie, what happened? Oh baru saja kita sudah bilang bahas tim Liquid. Ya jangan terlalu overcommit. Overcommit banget itu tadi. Terlalu agresif, mengetahui tadi mungkin ya memang targetingnya ke arah Suns, tapi dengan wings by wings play aja, itu udah sedikit melakukan outplay. Kali ini ya Onyx sedikit memegang kendali dan kalau kita ngeliat dari farmnya juga, Kairi level 8 dan ya sama-sama level 8. Netral objektif yang kedua, ini akan menentukan sih siapa yang akan lebih memegang pertandingan nanti di mid game. Tapi jujur kalau kita bisa bicara di depan sana dengan adanya sosok seorang Aran terkena Shadow Kill ke arah belakang JS Kill. Masih bisa selamat tapi satu buah Coach Shadow menyelamatkan Kairi. Tidak berhasil masuk Winnie. Terperangkap Flicker 4 defensive nampaknya menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx. Apakah dia owning the station dari Turtle dan Avatar of Guardian? Kiboy berhasil mendapatkan seorang Winnie tapi ternyata ter-outplay. Outplay from Winnie. Meanwhile Kairi berhasil mendapatkan satu buah Turtle dengan kehilangan sosok seorang Kiboy. Goni, is it worth it or no? Ini menurut aku Onyx sedikit
sedikit untung. Mereka dapetin netral objektif, hanya roamernya aja Ji yang ditumbangkan. So it's okay. Tim Liquid lagi dan lagi good outplay kali ini dari mereka. Malah Onyx yang sedikit overcommit dengan miskalkulasi damage. Wow, tapi aku suka banget ketika melihat Suns kembali lagi bermain dengan cukup agresif. Ya. Karena jujur, untuk beberapa belakangan ini, aku nggak ngelihat agresivitas dari Suns. Dia di outplay. Malah kalau ngomongin karena Yeskiel, yang harusnya dari data statistik beberapa belakangan match mereka, harusnya Yeskiel yang lebih dominan. Tapi kali ini berbeda kasusnya. Bahkan di arah top lane, WD, Astaba Force, menjaga seorang Keyboy, gak terlalu worth it, menjaga seorang Ryota, flicker for defensive. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx memilih untuk disengage. Wise decision. Bagus banget, mereka menggunakan waktu mereka nggak mau terlalu terburu-buru dari Onyx untuk memaksakan fight. Turret di area atas cukup tipis nyawanya sehingga itu menjadi target yang sangat-sangat besar untuk Onyx. Struktur bangunan belum ada yang hancur dan ya kedua tim ini masih tampaknya ya belum ada yang benar-benar memegang kendali Ji. Belum ada memegang kendali, tapi satu hal Gon. Aran ini biasanya kalau dia pakai Hilda, dia bukan pakai frontliner. Dia ubah gameplay dia. Dia bisa bermain dengan flanking, distraction. Dia biasa mengganggu. Tapi kalau kita lihat dari tim Onyx dengan ada Harit, ada Hayabusa, dan juga ada Farsha, kayaknya dia nggak bisa terlalu lama nahan damage-nya. Itu akan terlalu burst. Dan itu pasti akan membuat Aran akan jadi ATM nantinya. Nah itu yang harus mungkin diperhatikan oleh Aran. Struktur yang pertama tampaknya hancur. Oh Kairi. Shadow kill karena belakang dan Kairi! One point kill! Satu point kill atas Yeskiel. Terlalu mahal di saat mereka menuju ke arah Tartup. Yeskiel adalah mata para pasukan dari tim Liquid. Meanwhile dengan Avatar of Guardian for nothing. Keyboy menuju ke arah belakang dijemput oleh Sabero tapi ejector membuat Keyboy terperangkap. Pertukaran 1 untuk 1 tetap gak worth it karena mereka kehilangan Yeskiel. Yeskiel itu gak bisa ditukar dengan sosok seorang Keyboy aja. Tapi untuk yang ngebuat mereka cukup worth it adalah 2 flicker yang keluar dari Widi dan juga Iron Shiki. Itu dia, sebuah miskalkulasi out of position dari Yeskiel-nya berhasil dimaksimalkan dan kali ini Turtle yang terakhir sudah di-setup. Fabian, apakah dia bisa mendapatkan netral objektif karena Kairi sudah berada di posisi. Savero solo kill! Savero! One power situation berhasil didapatkan. Tapi Savero juga hampir saja ter-takedown. Membalikan keadaan, looking for double kill. Almost is never enough. And Aran still survive in the mid lane. Meanwhile, Cody take over dari sosok seorang Fabian. Dengan distraction dilakukan oleh sosok seorang Savero. Dan Savero bahkan gak tumbang. Iron Shiki terpick up, tersolo kill. Bahkan Aran hampir saja. Ini gak worth it, Ji. Gak worth it Mereka total. dapetin Turtle, cuman kehilangan sosok 2 member dan salah satunya Iron Shiki. Tentunya memasuki ke arah mid game ini, Onyx sedikit lebih memegang kendali terlihat dari 2 struktur yang sudah berhasil didapatkan dan ekonomi sudah mulai berasa nih Ji. Hampir 2000. 2000 dengan item yang bisa kita menyaksikan kalau sosok dari seorang Kyrie menuju Blade of Despair sebagai item keduanya. Ini akan membuat Yeskiel nggak bakal punya waktu banyak untuk bertahan. No flicker, no winter crown. Sekarang untuk winter sekalipun nggak bakal worth it. Dia harus enchantment talisman dulu. Dia harus punya damage dulu. Sedangkan untuk Kyrie nge-reach ke arah belakang ini dengan sangat mudah. Nah itu tuh angle-angle-nya tentunya ya dengan Quad Shadow. Tapi kita perlu catat sih, Savero itu udah 2 item loh Ji. OTW Holy Crystal. Yes. Ini akan ada power spike yang lebih dalam lagi dari Onyx dan itu yang harus dijawab oleh tim Liquid. BOD sudah diamankan oleh Iron Shiki sehingga sebenarnya secara spike Beatrix ini juga sudah siap untuk memberikan damage. Tapi kalau ngomongin karena Beatrix ya, karena dia posisinya Ryota, flicker for offensive nampaknya adalah sebuah kesalahan besar. Membuat dia ter-take down dan bahkan 1 point kill yang cukup mahal. Menurut aku Iron Shiki memang untuk saat ini tidak bisa memiliki power teamfight yang besar seperti sosok dari seorang Savero. Tapi nanti di menit ke-12, menit ke-13, kalau targeting dari Onyx mereka nggak fokus ke arah Iron Shiki, itu akan jadi deliver damage yang mahal. Pertama, mereka dari Keyboy gak bakal bisa nahan damage dan kalau ngomongin Keyboy sendirian masuk, barterin oleh apa? Gak akan ada yang worth it sekalipun Lord, apalagi Lord pertama. Iya, itu Kecuali ya di atas menit 15, 1 Iron Shiki, Keyboy, tumbang, tukar Lord, it's okay. Worth it, dan 18 lah. Tapi WD, ini juga harus memikirkan dan Aran terperangkap damage yang terlalu besar diberikan pada pasukan dari tim Onyx. Mereka berhasil di-cancel terhadap Aran yang berhasil tertangkap di depan sana. Damage-nya masih belum cukup tapi Shadow Kill! Pertukaran Widi, damage terlalu besar. Seperti sudah kita calculate, pertukaran Widi kali ini tidak bisa dibendung kembali Kone. Tentunya dengan 1 member
yang sudah dihilangkan ini menjadi keuntungan Really? untuk Onyx. Oh, Really nih? Apakah mereka akan coba untuk menabrak? Ini gak worth it banget kalau misalnya 2 poin kill Toba, tapi Savero zoning out Favian dan Pure. Team fight kali ini totally dimenangkan oleh Onyx. Dominasi di arah pit Lord. Feather Airstrike yang sangat-sangat menzoning ya. Feather Airstrike-nya itu menutup angle masuk dari tim Liquid. Timingnya benar-benar pas banget oleh Suns dan ya cukup nyaman untuk Kyrie mengamankan Lord yang pertama. Oh. Savero perlu di-note udah ada Holy Crystal, Ji. Holy Crystal. Malefic Roar untuk Kyrie Malefic juga. Roar untuk sosok seorang Hayabusa Goni. Ini jujur kalau nggak win of nature aku nggak tahu lagi apa yang bisa menyelamatkan Iron Siki. Karena pertama magical damage sudah nggak bisa dibendung. Ya. Sans nge-reach-nya juga dari tadi ke arah belakang. Gitu sih positioningnya dan kita lihat akhirnya officially 3 turret pertama sudah hancur dan kita lihat Lord sudah march ke arah, sudah berjalan di area atas dan ya Onyx pelan-pelan tapi pasti tidak terlalu memaksakan fight juga dan mereka cukup disiplin. Tim Liquid begitu pula jawabannya, kita main di base aja, relakan semua struktur, yang penting base turretnya tidak tersentuh. Tapi ini akan memecahkan pasif ya. Untungnya kalau kita lihat sekarang, ini mereka mendapatkan Lord dan posisi yang owning di atas menit 11. Jadi nggak terlalu masalah ketika pasif mereka hancur. Dan kemudian Lord selanjutnya juga memang mereka akan kehilangan pasifnya juga. Tapi problem yang sangat berat adalah gimana caranya mereka mengejar posisi 5.000 gold. Sedangkan kondisi dari hero mereka sendiri bukan hero yang farming seorang diri. Beatrix gak akan bisa di laning seorang diri. Dia pasti akan take down. Yeskiel bukan clear up dengan sangat cepat. Rotasinya pelan. Aran, distraction jadi badan dan Favian. Oke, tapi jungle sosok seorang Suyo. Ketika ketemu Hayabusa one by one situation, itu chance-nya di late game atau mid game kecil kemungkinan untuk menang. 70-30 lah ya, Ya, tergantung maybe, yes. item immortal ya tinggal Gameplay. adu mekaniknya aja. Dan ya Onyx kali ini benar-benar terlihat memegang map, mungkin 70-30 map untuk Onyx kali ini dan ya 6.000 ekonomi. Tentunya ini cukup nyaman dan kita lihat juga Onyx ini nggak terburu-buru lagi. Mereka udah dapetin objektif, mereka nggak overextend. Karena mereka tahu ini yang bisa mengembalikan keadaan ini mereka sendiri. Kalau mereka terlalu, let's say, terlalu overextend, terlalu out of position, ini tentunya bisa dimaksimalkan. Dan terlihat Malefic Gun sudah berada di tangan Iron Shiki. Yes. Tapi masih tertinggal loh secara gold. It's okay, no problem. As long Iron Siki bisa nge-deliver damage dari out of range-nya Onyx itu nggak masalah. Dan sekarang malah menurut aku Onyx punya satu kelemahan yang dimana dari tadi udah terlihat. Kalau Ryota overcommit lagi, masuk terlalu depan dan Ryota ini bisa ter-take down, malah posisinya itu akan bisa membalikan keadaan. Ryota adalah peran penting kunci di saat mereka berebut di arah Lord ataupun Turtle. Ya, dengan fist crack-nya, momen-momen yang mungkin kita bisa melihat Ryota hit or miss. Yes. Nah, kalau fist crack-nya ini benar-benar hit, wah Worth tentunya itu Onyx akan benar-benar ya aman. Lord fight-nya juga, tapi kita lihat second Lord yang kedua sudah hadir. Tim Liquid bagaimana angle-nya, apa call-nya? Mereka mundur defense atau kontes? Mereka pasti nunggu Yeskiel. Mata mereka ada di Yeskiel. Yeskiel sedikit terlambat mengeluarkan Astral Echo. Dan itu dia. Astral Echo terdeteksi. Ini menjadi target utama Savero. Lihat ternyata Kyrie target utamanya. Dan no way. Take overlord by Favian. The power of retribution. Jatuh didapatkan. RSG memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya berposisi dari tim Liquid. Mereka harus kehilangan sosok seorang RSG dan juga Favian. Oh my god. Setidaknya at least 1 point kill masih bisa didapatkan. But Favian save the day for Liquid Indonesia. 3 tuker 2, namun Onyx mereka kehilangan Lordnya. Dan ya mereka harus defense terlebih dahulu namun Team Liquid, what a call. What a call. Mereka bilang oke, kita fight. Mereka pukul mundur Kyrie, angle-nya nggak dapet. Dan ya Lord dengan cukup aman Favian mendapatkan tanggung jawab seorang jungler. Terlihat dari Favian dan kita lihat offense kah atau mungkin ini Lord giveaway dari Team Liquid. Kalau misalnya mereka biarkan Aran seorang diri tanpa cover ini kan bahaya. Aran akan coba dimakan oleh seorang Ryota. Savero damage terlalu besar tapi Astral Echo menjadi mata lagi untuk para pasukan dari Team Liquid. Dapat dipukul mundur ke belakang Yeskiel. Sun standby on position tapi Keyboy itu juga harus mengkalkulate. Tapi Goni, itu yang udah gue bilang. Mereka akan tempur, mereka akan perang ketika mata mereka, yaitu Yeskiel, udah ngebuka Astral Echo. Ya, benar. As long Yeskiel nggak buka Astral Echo, kalau mereka keluar,
Ya. dari persembunyian mereka itu benar-benar gegabah. Dan terlihat Widi pas ngelihat ada Kyrie. Tahu Astral Echo. iya ada posisi Kyrie di mana. Widi langsung ngincer unstoppable force dan itu membuat posisi Kyrie agak sedikit awkward, agak sedikit aneh. Dan itu yang membuat Lord juga cukup nyaman ya untuk Fabian mendapatkan kali ini posisi netral loh Ji. Ya betul-betul banget. Ini bisa dibalikin kembali keadaannya. Ya. Cuma yang tadi aku suka banget adalah Widi. Dia ke arah Xavero Unstoppable Force. Itu bukan untuk target, tapi untuk batu loncatan targetnya menuju ke arah Kyrie. Lebih dekat dengan Kyrie dan Kyrie gak expect akan hal tersebut. Quad Shadow terpaksa dikeluarkan tentunya ya. Mau gak mau dan dia kuat shadow di saat kondisi dia udah benar-benar terpencil banget di arah pit lord. Dia tergencet, udah gak ada posisi lagi untuk dia bisa selamat. Ya tentunya teman-teman 15 menit jalannya pertandingan. Tampaknya tim Liquid meskipun early game yang bisa dibilang kalah. Berat. Mereka berhasil menetralkan situasi. Kali ini 50-50 dari sisi map mungkin. Ya dari turret pun sudah berhasil diamankan. Tim Liquid senilai 5. Dan ya oke untuk kali ini. Tapi kalau kita ngelihat tim Liquid berhasil bayar utang dengan Ya, sekian baik, lunas. ribu utangnya 5.000 bahkan sampai ke 6.000 tadi. Itu bagus banget. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan dari tim Liquid. Sekarang selama gak ada Astral Echo mereka gak boleh team fight. Ya. Dan kondisinya Onyx juga gak boleh barengan kayak tadi. Harus ada sedikit mungkin formasi yang lebih lebar Keyboy. Iboy unbreakable karena belakang Avatar Guardian for defensive. Sampai membalikan kembali karena Winnie menjadi target utama dan pakat. Berikan for defensive dan Hayabusa. Shadow kill menuju ke arah belakang. Dan masih bisa menyelamatkan dirinya. Winnie tumbang di saat Lord muncul. Keuntungan untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Sedikit miskalkulasi damage. Mereka all in, terlalu all in ke arah Keyboy. AOG cukup tenang dan dibalikin oleh Xavero. Feather Airstrike dan juga Kyrie untuk eksekusi. Dan kali ini 5 lawan 4 lagi ketika Lord hadir. Xavero sih dari tadi tenang banget tapi Feather Airstrike ke arah belakang. Target menuju ke arah sosok Fabian. Winterground mencoba menyelamatkan Fabian tapi Kyrie membalaskan dendam sebelumnya. Kehilangan sosok Iron Siki menjadi sebuah jawaban. Lord kali ini sudah dipastikan ada di tangan dari tim Onyx. Bahkan Kyrie nggak segan-segan untuk mengeluarkan Retribution untuk membuat Aran ini tumbang. Lihat, Avatar of Guardian, masih ada Xavero di depan sana. Terperangkap dengan Unbreakable, Aran Immortality. Itu hanya akan sia-sia dan buying time. Tidak akan bisa membuat tim Liquid ID memperebutkan Lord yang ada di depan mata sosok seorang Kyrie. Ya, sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan buying time dari seorang Aran. Namun dengan ini, sama seperti mungkin di Lord yang pertama Ji ceritanya. Di mana Onyx akan mendapatkan Lord. Tapi ingat, base turret hanya tersisa 3 dari tim Liquid. Tentunya ini bisa loh penetrasi. Karena buying time yang dilakukan Aran tanpa ada sosok Iron Siki, mereka bisa apa? Mereka nggak punya Galore damage. Nah. Yes, skill. Memang chance untuk bisa nge-steal ke arah Lord mungkin ada. Ya. Tapi itu kalau dia terlihat satu kali oleh sosok seorang Farsha, instant kill atau nggak minimal flicker itu udah bisa dikeluarkan. Minimal ya. Minimal banget. Minimal. Dan ini sebenarnya bahaya untuk tim Liquid. Karena kalau kita ngelihat spell, Sans ada flicker, Xavero ada flicker. Betul. Tentunya ini bisa digunakan untuk agresif atau mungkin defensif. Sementara tim Liquid masih on cooldown dari Iron Shikinya. Jadi ini ada sedikit keuntungan untuk Onyx. Apakah mereka bisa mendapatkan celahnya itu yang menjadi pertanyaan. Karena Lord ini bisa end game Lord. Tapi tumbalnya nggak boleh Gatot Kaca. Nggak boleh. Harus Ryota. Ryota akan menjadi satu tumbal utama. Karena Gatot Kaca ini dia tuh bakal bisa banget nge-distraction ketika mereka udah terfokus ke arah Ryota. Tapi kalau Gatot yang masuk, kita nggak tahu Ryota bakal masuknya momentumnya tepat atau tidak terhadap Fishcracker. Dan ini adalah momentum yang ditunggu dari tim Onyx. Pedestrian dikeluarkan, sama Force karena belakang dan bahkan Farsha menjadi target utama. Avatar of God dia mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Mundur ke belakang semua jawaban tapi Kyrie melihat Aran. One by one situation kayaknya nggak worth it untuk sosok seorang Aran mengejar Kyrie. Hanya buying time. Dan kalau buying time ini terjadi, dengan adanya Super Minion bergerak di 2 lini berbeda, mereka akan kehilangan 2 turret. Dan the best yang bisa dilakukan Onyx adalah mendapatkan 1 turret. The best thing. Karena benar-benar defensif dari tim Liquid ini benar-benar sangat kuat. Gila itu gak expect sih tim Liquid yang malah agresif loh Ji. Malah Sans gak sempet ngeluarin flicker udah di take down dan kali ini Onyx yang agak sedikit mungkin harus terpukul mundur. Yes. Meskipun mereka yang tadinya on paper mereka yang harusnya melakukan offense dan mungkin kita sedikit item check. Wow, Oracle loh. Jadi Xavero jual sepatu, beli Oracle. Dia tahu mungkin ada shielding, ada flicker yang mungkin dia bisa. Tentunya tambahan regenerasi yang mungkin bisa membunangkan fight. Tapi itu dia tadi aku sempat bilang ke Goni.
kalau misalnya Ryota nggak make a move, Ya. ini berat loh buat dia. Dia benar-benar harus make a move. Karena dia tumbangnya, kalau terlambat kayak tadi, Kiboy mau nggak mau dia akan keluarin avatar of God-nya. Either itu defensif, ataupun itu akan menjadi ofensif. Jadi akan kebuang ultimate damage dari Kiboy. Tapi kalau Ryota, dengan sekarang dia apalagi udah punya Winter Crown, Ya. buying time-nya lama banget. Nah, Pertama dia bisa loncat, dia fist break, dia punya Winter. Ya. Dan ketika semua fokus ke arah Ryota, Kiboy pasti akan targetin ke arah Iron Shiki. Dan di sini adalah momen penting Iron Shiki harus jaga jarak. Jangan sampai kelihatan oleh Kiboy. ya, dan ngomong-ngomong soal Iron Shiki udah ada di Wind of Nature juga di tangan. Yes. Jadi ada sedikit sustainability, invincibility lah ketika melawan physical damage. Setidaknya nggak takut lawan Kairi ya. Itu dia, tapi itu dia garis bawah physical damage. Kalau Xavero yang loncatin ke arah Beatrice ini tetap bahaya. Positioning, timing masih menjadi kunci untuk tim Liquid. Oke, harusnya tim Onyx tahu belum ada Astral Echo, mereka tidak boleh berbarengan. Oke, langsung ada position yang dibuka oleh seorang Kiboy dengan adanya Conceal. Menuju ke backline, dibalaskan dan itu dia genderang perang untuk para pasukan dari tim Liquid. Oh my God, Son! Hilang, Widi, again and again. Aran kembali lagi dengan biasa menjadi distraction untuk para pasukan dari tim Onyx supaya tidak ada yang bisa maju ke depan. Pertempuran kali ini 4-5 Goni. Cuma 4-5 dengan tidak adanya sword skill. Dan juga utility yang dimiliki dari tim Liquid. Apakah mereka masih mau team fight? Jujur aja kalau gue jadi tim Liquid, gue akan benerin laning gue. Itu dulu ya. Gue akan benerin laning gue akan siap untuk main ke arah rumput lagi. Fabian nge-flanking. Jadi siapapun yang out of position bisa di take down. Makanya mereka pun Tapi pelan-pelan. Xavero menjadi target utama dengan adanya sosok dari Venom Red. Shutdown dimiliki dari para pasukan dari tim Liquid ini. No Xavero, no party. Kairi fans everybody juga gak akan mampu untuk bisa masuk ke dalam. Dan kalau Kiboy masuk dengan Avatar of Guardian, ini akan membuang immortalnya saja. Dan take over dari tim Liquid. Membengkek para pasukan dari tim Onyx. Wow, baku hantam antara tim Liquid dan juga Onyx. Belum selesai teman-teman, 22 menit dan baru saja tim Liquid mereka mendapatkan Lord. Ini tentunya adalah keuntungan Onyx. Mereka kalau nggak cepet-cepet recover, ini malah mereka yang bisa terancam base-nya. Ya, Ryota harus siapin dirinya. Gak boleh lagi Sans jadi target utama. Minimal, kalau ada Unstoppable Force ke arah belakang, kalau Ryota bisa dapetin backline dari tim Liquid, sama-sama gak ada follow up damage. Nah, At least Sans selamat. Ya. Tapi dari tadi yang kulihat, Venom S-Rank-nya dari Sans ketika keluar, itu memancing Widi untuk Unstoppable Force dan Iron Shiki. Apapun yang terjadi, Benetrace pasti ke target di mana target itu dilempar oleh Widi. itu dia. Ya, 2 kali fight yang penting. Penting Widi banget. berhasil mendapatkan Sans. Mestinya sekarang Onyx lebih berhati-hati lagi. Sans sendiri juga harus lebih berhati-hati lagi. Tinggal nge-covernya aja sih. Karena tentunya kalau Sans posisi defense ini tertangkap lagi, ini akan membuat base dari Onyx cukup terekspos. Tapi masalahnya dengan Lord-nya di delay, Ya, Lord-nya di relay supaya lebih lama lagi, membuat Widi punya flicker. Widi available dengan flickernya saat ini, Sans akan menjadi target utama. Kairi benar-benar harus ngirit Quad Shadow-nya. kalau nggak bahaya. Udah. Kalau nggak bahaya dan pelan-pelan lagi, Twilight Armor bahkan lebih tidak bisa di-burst lagi. Di arah top lane, perpasukan dari tim Liquid bakal bersama dengan Lord menuju ke arah Bastard dan dari tim Onyx. Kiboy dan ternyata Xavero tahu akan hal tersebut. Gagal menemukan Xavero, pedestrian ke arah belakang. Tapi 2 Bastard sudah hilang. Free dari seorang Iron Shiki. Dan pasukan tim Onyx kehilangan base-nya. Liquid! What the epic comeback from Team Liquid Indonesia!